Hai pemirsa, semangat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam kondisi sehat, semangat untuk menjalankan segala kesibukan hari ini. Senang sekali saya Irin Anggu dapat diberi kesempatan yang luar biasa untuk dapat menyapa pemirsa setia Teras Kepatihan, persembahan dari Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gusmanova, terima kasih sudah selalu menemani segala perjumpaan kita. Dan saat ini kita berada di Royal Kencana Mansion bersama dengan tamu-tamu yang istimewa, luar biasa, menyempatkan waktu hadir, menyapa pemirsa setia yang menyaksikan tayangan hari ini. Pemirsa, kita sepakat ya bahwa air ini merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Sudah sepantasnya kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, tidak hanya untuk menjaga kelestarian, tapi juga menjaga ketersediaan air untuk keberlangsungan hidup. Lalu seperti apa untuk saat ini kondisi sumber daya air khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, lalu juga seperti apa pengelolaan dari sumber daya air untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan air irigasi di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita perkenalkan, kita sapa tamu serta narasumber yang luar biasa hari ini. Sudah hadir Bapak Aris Prasena SSI MSC, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Aris, selamat datang. Terima kasih. Selamat bertemu Mbak, Bapak Ibu sekalian. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus semangat sehat. Harus semangat dan sehat terus, bahagia. Itu ya Pak ya. Biar panjang umur tentunya. Terima kasih Pak Aris. Dan
narasumber atau tamu yang kedua sudah hadir Mas Gandar Mahocwala. Beliau ini selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Gandar sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kesibukannya ngapain nih Mas biasanya sehari-hari ini? Kita kemarin habis event dengan anak muda, hadir 500 orang di daerah Bantul. Bikin event lingkungan hidup, ekoprint, lalu mengelola sampah, kayak gitu. Sekarang eventnya lebih situ. Oke, baik. Ini nanti kita akan bahas nih event yang tadi baru saja disampaikan. Dan satu lagi sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Suwardi, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, makin lengkap ya. Jogja istimewa. Asik. Ya kalau istimewa dengan tema hari ini tentunya ya. Terima kasih Pak Suwardi, Mas Gandar, Pak Aris gitu ya. Sekali lagi pemirsa, kita membahas lebih dalam lagi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi di daerah istimewa Yogyakarta. Pertanyaan pertama saya mau ke Pak Aris. Boleh diceritakan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Jogja ini sejauh apa sih Pak? Dan kondisinya saat ini seperti apa? Ya baik, kalau kita diskusi tentang sumber daya air seharusnya kita lihat dulu bagaimana kebijakan dari pemerintah. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Oke. Nah, apa saja dokumen perencanaan pembangunannya dan kemudian apa isinya, itu yang kemudian perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yang perlu kita juga ingat bahwa pengelolaan sumber daya air itu basisnya adalah wilayah sungai. Nah, sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu terletak di wilayah sungai Progo Opak Serang, yang itu kebetulan memang itu lintas provinsi. Sehingga pengelolaannya ada di teman-teman di pemerintah pusat. Nah, wilayah Sungai Progo Opak Serang itu memang hulunya ada di Wonosobo, Temanggung, dan kebetulan di daerah istimewa Yogyakarta itu posisinya letaknya adalah di tengah dan di hilir. Sehingga nanti kemudian konteks pengelolaannya tidak bisa lepas hanya satu provinsi saja, tetapi harus kemudian melihat. Beberapa provinsi itu tadi termasuk Wonosobo dan sebagainya. Nah, sehingga yang paling makro adalah ada namanya dokumen RPSDA, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah Sungai Progo Opak Serang. Nah, di sana ada beberapa hal yang sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air, ada pilar konservasinya, bagaimana pendaya gunaannya, dan pengendalian daya rusaknya. Nah, tentunya hal ini kemudian didukung juga oleh bagaimana penguatan kelembagaan dan juga sistem informasi sumber daya airnya untuk mewujudkan 3 pilar tadi. Nah, kemudian kita berlanjut ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dokumen perencanaannya apa saja sih yang kemudian dituangkan untuk mengelola sumber daya air? Yang pertama adalah dokumen rencana keruangan. Kalau dokumen rencana keruangan itu kita mengacunya kepada rencana tata ruang wilayah. Nah, rencana tata ruang wilayah progres saat ini sesuai dengan regulasi terbaru, DIY sudah menyusun Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2043. Jadi jangka waktunya 20 tahun. Cukup panjang ya 20 tahun. Iya, karena dokumen rencana keuangan itu berlakunya 20 tahun dan bisa dilakukan review tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun. Di dalamnya ada banyak hal kan gitu terkait dengan pilar-pilar tadi. Konservasi tadi berarti menetapkan kawasan lindung. Kawasan lindung itu mana saja kan, misalnya kemudian yang di sungai, badan air, dan seterusnya. Kalau di Jogja di mana saja Bapak? Di dalam Raperda dan juga RT/RW yang lama sudah terdistribusikan gitu. Mana-mana saja yang di dalam pola ruangnya diatur menjadi kawasan lindung dan mana yang menjadi kawasan budidaya. Nah, sumber daya air ini kebetulan ada yang konteksnya konservasi, dia masuknya ke kawasan lindung. Tetapi ketika berbicara nanti pendaya gunaannya, itu masuknya kepada kawasan atau pola ruang yang kawasan budidaya. Nah, tadi kalau sempat disinggung terkait dengan irigasi. Irigasi tentunya di dalam rencana tata ruang dia ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, seperti itu. Itu yang kemudian yang terakhir dokumennya adalah di dokumen rencana pembangunan jangka menengah RPJMD yang sudah menjadi perda untuk acuan kita 2022 sampai 2027. Nah, di sana dimunculkan target-target apa saja, termasuk salah satunya ketika berbicara visi Pancamulya itu adalah bagaimana kondisi lingkungan hidup yang diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup itu dalam kondisi tertentu. Nah, turunannya nanti ada banyak hal, termasuk kesesuaian tata ruangnya, termasuk akses penduduk berakses air minum aman dan layaknya dan seterusnya. Nah, ini tentunya akan cukup
kompleks. Iya. Cukup panjang ya Pak untuk diskusinya ya. Iya. Saya kira itu yang nanti mungkin akan coba kita bedah lah satu-satu terkait dengan apa saja yang dikonservasi, di pendayagunaan. Tentunya di masing-masing pilar kita punya problematika, kita punya tantangan dan kita punya potensi. Misalnya yang pertama, ketika berbicara kesesuaian pemanfaatan ruang di dalam dokumen terakhir berbicara tentang ketidaksesuaian, kita masih ada sekitar 5% lebih pemanfaatan ruang yang belum sesuai rencana terhadap rencana tata ruang wilayah DIY. Nah, tentunya ini ada di beberapa pola ruang, baik itu di yang paling banyak misalnya di sempadan sungai. Masih ada misalnya pemanfaatan permukiman di dalam kawasan yang seharusnya menjadi sempadan sungai. Padahal kalau kita berbicara pengendalian daya rusak, ini menjadi satu hal yang sebenarnya harus kita antisipasi. Betul. Nah, termasuk ketika nanti berbicara KP2B, bagaimana kemudian yang seharusnya menjadi sawah, teraliri irigasi teknis, ini dimanfaatkan tidak untuk sawah. Nah, sehingga tentunya tantangan ke depan bagaimana tidak terjadi alih fungsi lahan atau meminimalkan hal itu. Nah, tentunya ada jawaban-jawabannya kan gitu. Bagaimana kemudian percepatan rencana detail tata ruang, kepemilikan bisa berubah. Sawah dari Pak Wardi ke saya bisa berubah. Tetapi tidak bisa kemudian dialih fungsikan dari sawah menjadi misalnya dari permukiman. Nah, bagaimana kemudian kita berkonservasi itu adalah mempertahankan sebenarnya lahan terbuka untuk menampung presipitasi dari air hujan gitu, untuk selama mungkin sebenarnya ditahan. Dan kemudian nanti secara kualitas memenuhi. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas dalam pada hal-hal berikut. Iya, diskusinya cukup panjang begitu, apa yang dijelaskan oleh Pak Aris ini juga cukup jelas. Ada tantangan-tantangan yang tadi sudah sedikit di-spill oleh beliau. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena seusai jeda Teras Kepatihan akan segera kembali. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambleng tenang, kopi jose, kopi jos. Jajanan, dolanan, jadi tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa jadi Iwan nih karena bendera Indonesia nya ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane.
Sejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai hati sayangku. Hai pemirsa, masih semangat? Harus dong ya, karena kita tadi baru segmen pertama. Kita masih punya beberapa segmen lagi melanjutkan obrolan menarik terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan air irigasi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Lengkap sekali yang tadi disampaikan Pak Aris, mulai dari seperti apa kondisinya dari Yogyakarta, tantangan-tantangannya juga tadi ya Pak ya. Kalau dari Mas Gandar, nah sebelum kita menuju ke pertanyaan terkait dengan tema, mungkin boleh diceritakan Mas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, ini organisasi yang seperti apa Mas? Monggo. Iya, WALHI didirikan tahun 1980 Oke. itu. Memang komitmen untuk mengurusi urusan lingkungan hidup sebagai organisasi forum lingkungan hidup terbesar di Indonesia. Dulu pendirinya termasuk Prof. Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia untuk urusan lingkungan hidup. Nah, konteks dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi kami di Indonesia ada 28 kantor yang tersebar, semua berkomitmen untuk mengawasi hal yang sama, urusannya adalah lingkungan hidup. Walaupun berbeda-beda tergantung pada daerahnya. Jogja secara khusus diberi mandat oleh nasional untuk lebih pada anak muda dan konteks perlindungan lingkungan di perkotaan. Oke. Seperti itu. Kenapa di perkotaan Mas? Ini ada case atau alasan tertentu gitu? Ya karena pertumbuhan penduduk di kota Jogja, kalau kita nyambung ke isu air tadi ya, itu semakin hari semakin bertambah. Jadi satu, tidak hanya orang Jogjanya saja, pendatang bertambah, oke. bangunan vertikal bertambah, yang pola penggunaan airnya berbeda dengan kampung pada umumnya. Nah, manusia bertambah itu kan berarti semakin banyak, kalau secara kurva berarti semakin banyak penggunaan air. Iya. Nah, sedangkan apakah selama ini kita sudah cukup untuk menanam air? Nah, jangan-jangan kurva kita dalam memproduksi air, membantu alam untuk memproduksi air itu menurun ketimbang tahun-tahun yang dulu. Misalnya kita lihat Kaliurang zaman sekarang, tentu banyak sekali pembangunan infrastruktur yang harusnya jadi zona-zona resapan misalnya. Fungsi-fungsi dasar seperti itu yang akhirnya jadi problem. Itu kenapa lantas kalau kita coba itu ya, kita bicara lintas sektor. Beberapa hal termasuk Jogja punya kajian risiko bencana di provinsi Yogyakarta. Di kajian itu seluruh kawasan Jogja itu memiliki bahaya kekeringan dengan risiko sedang semua. Rata itu, kalau di peta itu berarti orange semua itu di kota Jogja. Karena sedang itu Kota tadi. Jogja, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, sedang semua. Nah, atas kondisi ini berarti urusan komitmen atas air itu harus dijaga betul. Karena kita punya risiko yang sama semuanya. Nah, walaupun nanti pola penggunaan air ataupun manajemennya beda-beda di Kulon Progo, di kawasan Kars, di perkotaan. Nah, ini yang harus jadi komitmen bersama, bahwa kita bicara air tuh bicara multisektor, harus holistik. Nah, yang selama ini kita nggak pernah mungkin secara dalam ya berefleksi, jangan-jangan penggunaan air kita itu akan menyebabkan kekeringan dalam jangka panjang. Kalau bicara kurva tadi, kita penggunaannya semakin lama semakin banyak, sedangkan daya dukung lingkungannya, daya dukung untuk menyerap air semakin sedikit. Nah, ada titik yang akan ketemu kan. Nah, di situ titik di mana akan terjadi kekeringan yang besar sebenarnya di Jogja. Oke. Jadi ini juga menjadi renungan kita bersama gitu ya Bapak Ibu ya, melihat kondisi Jogja yang ternyata penduduknya tidak hanya penduduk asli, tapi banyak juga pendatang begitu ya Mas ya, dan ini juga menjadi problem untuk ketersediaan air, tidak hanya ketersediaan tapi juga kualitas airnya begitu. Kalau dari Pak Suwardi sendiri melihat fenomena seperti ini, kita harus seperti apa sih Bapak? Karena memang ya namanya kesadaran masyarakat itu masing-masing ya Pak ya, ini jadi tantangan bersama. Melihat fenomena ini seperti apa? Iya, antara senang dan cemas. Aduh aja harap-harap cemas ya Pak. Senangnya ketemu Mas Walhi, Iya. bahwa ini lembaga swadaya masyarakat Betul. yang peduli terhadap Iya. kebutuhan masyarakat. Gitu. Cemasnya real bahwa kita ini seperti yang beliau sampaikan tadi, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air, dua kebutuhan tadi ya, satu kebutuhan pokok untuk hidup, Iya, iya. kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk pertanian kan begitu. Sumber air kita itu yang gravitasi di DIY itu hanya punya di Sleman itu. Sementara di luar Sleman ini nggak ada produksi air yang mencukupi akan kebutuhan masyarakat di sana tanpa
tanpa sebuah upaya seperti tadi kawasan hutan lindung itu tadi. Kedua, bahwa real jumlah pemakai air itu bertambah. Iya. Karena Jogja memang nyenengkel itu. Iya. Wisatawan banyak yang betah ya Pak, berbondong-bondong. wisatawan masuk, di samping penduduk Jogja sendiri juga bertambah kan begitu ya. Artinya juga untuk kebutuhan produksi, ya untuk kebutuhan produksi. Banyak kan sekarang yang mengelola air untuk kegiatan industri, entah itu cuci mobil, entah itu. Betul. Ya dan sebagainya. Sehingga perlu ada sebuah kesadaran bareng. Kalau tadi Pak Kabit dari Bapeda ini ngendiko tentang Sungai Serang, Kali Opak, kemudian apa satu lagi Pak? Progo. Kali Progo itu. Ini sudah diambil loh airnya itu seperti Kali Progo itu oleh PDABDIY itu. Ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karenanya di sini Mbak, pertama memang dari sisi pemberdayaan masyarakat sendiri, baik itu masyarakat, kami bilang masyarakat ataupun juga sebuah perusahaan gitu ya, ini perlu tumbuh sebuah kesadaran bareng, sebuah kesadaran bareng. Kita nggak ngerti ini air apa yang kita minum, sumbernya ini dari mana. Oke. Ini kalau kita cek Mbak, kalau kita cek seperti di kampung-kampung ini kandungan kolinya atau apanya itu sudah tinggi. Berarti kualitas airnya sudah mulai Kualitas airnya mengkhawatirkan itu ya Pak? memprihatinkan itu. Kami di rumah itu tidak berani minum air sumur langsung kita minum. Iya. Tapi mesti kami olah dulu gitu agar kemudian air itu sehat untuk kita konsumsi. Nah, ini kan banyak faktor yang mempengaruhi tadi ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Satu, para pengusaha yang menggunakan air ini ya, bagaimana pengolahan airnya kemudian agar limbahnya itu tidak mencemari masyarakat. Agar limbahnya tidak mencemari masyarakat. Masyarakat kita contoh yang maju ya Mbak ya, dalam bidang pertanian sekarang. Mereka tuh pengen lah sebenarnya hasil taninya tuh benar-benar clear dari pengaruh kimia. Betul. Tapi banyune angel Mbak gitu mendapatkan air yang real itu bisa mendukung usaha pertanian mereka yang clear dari apa campuran kimia itu. Nah, oleh karenanya ini tantangan tentang bagaimana agar kita satu punya air yang sehat, layak untuk kita konsumsi. Yang kedua, sumber air ini memang bisa mencukupi. Tadi sudah dibicarakan baik itu terkait dengan kawasan lindung atau kawasan budidaya. Yang kedua, sumber lain yang sesungguhnya ini juga menjadi pilihan di daerah Bantul yang daerah perbukitan, di daerah Gunung Kidul, P2AT ya. Sumur bor itu, sumur bor itu. Sumur bor ini barangkali juga di sana faktornya kawasan hutan lindung itu utamanya ya, sehingga bahwa tidak dalam kurun waktu tertentu itu debit air agar tidak berkurang karena memang adanya generasi reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat kerjasama juga dengan lembaga swadaya masyarakat ini agar kemudian masyarakat sendiri sadar untuk melakukan kegiatan itu. Rem yang lain seperti tadi tata ruang. Tata ruang itu ya itu benar, memang tata ruang itu bicaranya kita itu memang bisa mengendalikan ruangan-ruangan kita, mana sih ruang publik, mana ruang industri, mana ruang benar-benar harus dijaga Pak ya, karena memang pertumbuhan sepertinya masif ya di Jogja ya. Ya. Jadi contoh kalau tadi ngendika tentang lahan pertanian berkelanjutan, Jogja itu, Mas Haris, 1 tahunnya berkurangnya ada berapa puluh hektar. Dan terus berkurang setiap tahunnya. Setiap tahun berkurang. Dikala itu aja 1 tahun di daerah kabupaten itu aja sudah 10 hektar Mbak. Kabupaten itu. Padahal penyempitannya itu untuk apa Mbak? Yang ditanam kan beda. Semula tanaman tumbuh hijau menjadi tanaman yang warnanya apa Mas? Macam-macam warnanya Mas. Ya, itu artinya bahwa berkurangnya lahan pertanian kita itu kenceng Mbak. Kenceng. Jadi maka kemarin di DPRD itu sampai melakukan perubahan terhadap ya lahan pertanian berkelanjutan yang dulu sudah ditetapkan di tahun 2000 berapa gitu di bawah 2010 kan, kemudian kemarin direvisi lagi dalam rangka bagaimana kita bisa menyelamatkan lahan. Betul, bisa mempertahankan lahan hijau kita itu agar bisa kita pertahankan. Tetapi memang di sini benar-benar membutuhkan sebuah Mbak, partisipasi dari semua pihak lah. Ya, kesadaran juga. Permasalahannya begini,
Saya punya anak satu gitu. Tanah saya cuma ada di sini gitu. Yang sekarang adalah untuk kegiatan pertanian. Di saat tertentu gitu, anak saya kan ingin berumah tangga, punya cucu dan sebagainya, punya anak sehingga saya punya cucu, ingin punya rumah. Arep tuku orang di duit. Arep pindah ke Jogja ya, saya rasa-rasa. Betul. Tapi nggak boleh ini, lahan pertanian ini diharapkan tetap lahan pertanian yang berkelanjutan. Iya, agar anak saya rumah juga kebutuhan pokok kan. Nah ini dibutuhkan sebuah peran bareng. Dibutuhkan peran bareng agar kemudian permasalahan yang memang real ini menyangkut dengan kebutuhan masyarakat ini bisa kita atasi bareng. Terjadi ya Pak, betul-betul apa yang disampaikan oleh Pak Suwardi ini menjadi permasalahan yang ada di lapangan, real benar-benar yang terjadi begitu ya. Dan dibutuhkan juga kesadaran bersama akan pentingnya kalau kita berbicara masalah air kan kompleks ya Bapak ya. Nanti nyambungnya ke kesehatan, keberlangsungan dan lain sebagainya begitu. Nah, tadi sedikit menyambung dari pertanyaan Pak Suwardi terkait dengan air bersih itu tadi. Nah mungkin nanti kita tanyakan juga ke Pak Aris terkait dengan upaya untuk dapat mempertahankan air bersih yang ada di Yogyakarta. Mungkin kita istirahat dulu Pak, ya kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Seusai jeda Teras Kepatihan akan kembali. Capainya. Aku rela berpisah demi untuk dirimu, semoga tercapai segala warungnya dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambleng tenan, kopi jose, kopi jos. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Buk jajan apa sih? Nah, nang buk jajan gie, anak jajanan, dolanan, sejak tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa jadi Iwan nih warna bendera Indonesia nya merasa bangga banget ya, yang terharu banget. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Ini kan namanya cinta, oh ini kan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Masih bersama kami di Teras Kepatihan dan tentunya kita juga masih berada di Royal Kencana Mansion. Banyak hal yang kita diskusikan bersama dengan Pak Suwardi, ada Mas Gender juga dan Pak Aris begitu ya, terkait dengan kebutuhan ataupun juga pemenuhan kebutuhan air bersih dan juga air irigasi di daerah istimewa Yogyakarta. Data-data yang tadi disampaikan ini juga membuat kita ini ya Pak ya, menjadi apa ya, kaget gitu ya. Oh ternyata dari setiap tahun ini untuk lahan hijau sendiri aja sudah berkurang ya Pak ya, semakin berkurang setiap tahunnya, dan tentunya air bersih ini juga menjadi tantangan. Lalu Pak Aris nih, seperti apa Pak untuk upaya-upaya sudah dilakukan agar kebutuhan atau pemenuhan air bersih ini dapat terselesaikan dengan baik?
Ya, sejatinya kebijakan terkait dengan pemenuhan air minum layak dan aman itu menjadi bagian dari SDGs. Jadi sebenarnya ini menjadi bagian target universal satu dunia gitu. Kemudian karena Indonesia juga menjadi bagian dari konteks global itu, maka kemudian di kebijakan nasional juga mengarah ke sana tentunya. Nah, bagaimana kemudian dengan DIY? DIY sendiri tadi sudah kami sampaikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengahnya, salah satu kemudian target di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan persentase penduduk yang berakses air minum layak dan aman. Nah, kalau kemudian kita lihat angkanya, DIY itu per 2022 ini sebenarnya sudah 95%. Termasuk yang kemudian cukup tinggi di antara di tingkat nasional gitu ya. Karena target nasional sendiri dan juga SDGs tetap ke 100% untuk layak gitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian sumber air minum sekarang yang banyak digunakan oleh penduduk DIY ini apa? Kan gitu. Iya. Nah, yang paling banyak itu masih kemudian air tanah dangkal. Kita gali 5 meter, 10 meter itu kemudian dapat. Nah, konsekuensinya apa dengan tadi terjadinya kontestasi ruang, terjadinya pencemaran dan yang lain-lain. Angka indeks kualitas air kita itu rendah, cemaran E. coli kita itu tinggi. Itu yang kemudian perlu kita pahami. Kenapa itu terjadi? Septic tank kita walaupun sudah penduduk banyak menggunakan, belum tentu dikuras. Malah kemudian bagus-bagusan, punya saya 20 tahun belum perlu dikuras. Padahal ini yang kemudian ada program misalnya layanan lumpur tinja terjadwal. Seharusnya setelah 3 tahun itu harus ada pengurasan. Kalau dia sistemnya adalah domestik yang ada di setempat, kan itu. Nah, kalau tidak, dia akan kemudian mencemari. Peternakan itu pun juga penggunaan itu akan bisa memberikan ada kandungan E. coli yang kemudian tinggi. Nah, kalau kita masih menggunakan air tanah dangkal ini, berarti kan resiko itu tadi yang Pak Wati sampaikan. Kita ini sumbernya dari mana kan itu sudah mengalami proses pengolahan atau belum. Sehingga yang pertama yang menjadi prioritas adalah sistem penyediaan air minum yang kemudian perpipaan. Jadi mengambil dari air permukaan yang sudah ada untuk wilayah regional antar kabupaten kota itu adalah yang di sistem Kartomantul. Tadi sudah ada 2 sumber yang ada di Progo, baik itu Kebon Agung maupun yang di Bantar. Itu bisa memproduksi 700 liter per detik. Nah, harapannya ini yang kemudian digunakan untuk RKI, rumah tangga, kota maupun industri. Supaya kemudian kalau dulu berbicaranya itu baunya kaporit, padahal itu kan bagian dari pengolahan air. Itu yang kemudian dianggap menjadi aksesnya sudah akses yang aman, tidak hanya layak, tapi mengejarnya ke akses aman. Nah, men-switch antara penggunaan air tanah dangkal menjadi air tanah perpipaan tentunya juga banyak tantangannya kan gitu ya. Nah, kalau yang sudah terlayani dengan sistem PDAM tadi dengan sistem penyediaan air minum perpipaan itu harusnya kita dorong, termasuk hotel-hotel dan yang lain-lainnya itu memang kita dorong dengan penggunaan air perpipaan. Nah, pada lokasi-lokasi yang kemudian belum bisa atau kemudian pengambilan air tanah dangkal yang terbatas, bukan untuk laundry ya, tetapi untuk domestik benar-benar itu masih diperbolehkan. Nah, kalau pada daerah yang kemudian tidak bisa terlayani, tidak ada air bakunya, air tanah dalam melalui sumur bor. Tapi dipastikan bahwa itu tidak dalam coverage layanan PDAM maupun sistem yang lainnya. Jadi nggak ngasal ngebor ya Pak? Iya, sehingga kalau bicara ketersediaan air kita sudah layaknya tinggi. Tapi bagaimana mengubah dari yang kemudian layak itu menjadi aman. Dari air tanah dangkal menjadi air tanah perpipaan. Nah, kita nggak mungkin akan menghentikan kalau kemudian penyediaannya belum ada dan kemudian terjangkau. Nah, hal ini yang kemudian menjadi strategi bagaimana ini bisa terrealisir untuk tadi banyak hal. Ada kesehatan itu akan sangat tergantung karena biaya itu akan naik dengan angka morbiditas yang tinggi yang dihasilkan dari penyediaan air minum related juga dengan kondisi sanitasi tadi. Karena mungkin juga dari peternakan, pertanian dan seterusnya. Artinya kalau kita bicara air minum saja memang kemudian akan cukup kompleks gitu. Belum nanti terkait dengan irigasi. Masalah kita padahal diskusinya soal air gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali aspek-aspek yang bisa menjadi bahan diskusi begitu ya. Tantangannya cukup banyak Pak Haris. Semangat. Mungkin dari Mas Gandar sendiri melihat fenomena saat ini, pola hidup masyarakat kita ini kalau dari Mas Gandar seperti apa sih Mas? Sudah mendukung belum atau sudah sadar belum terkait dengan keberlangsungan,
kualitas, ketersediaan air. Iya, jadi beberapa hal sebenarnya yang perlu dilihat. Satu, masyarakat juga seperti diskusi tadi. Jadi masyarakat kadang nggak punya pilihan apakah dia harus menggunakan sumur atau menggunakan PDAM. Juga sebenarnya penggunaan air juga mempertimbangkan konteks sosial ekonomi masyarakat. PDAM juga harus diberikan akses yang lebih khusus, gratis, atau secara spesifik untuk teman-teman yang memiliki ekonomi lebih rentan sebenarnya. Hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan untuk urusan akses terhadap air. Juga mempertimbangkan hal riset-riset yang sudah dilakukan oleh banyak universitas di Jogja sendiri. Misalnya di UPN sudah melakukan riset bahwa salah satu dosen meriset pertambangan di kawasan pasir itu, di sungai-sungai itu, pertambangan pasir dan batu, itu berdampak pada turunnya debit air di pemukiman kawasan sungai. Ya? Itu secara nyata diteliti dan debitnya benar-benar signifikan. Dan saya tanya ke warga, Walhi tanya ke warga, penurunan itu warga harus menggali lagi sumurnya sampai 2-3 meter tiap tahun. Jadi lebih dalam lagi? Lebih dalam lagi tiap tahun. Nah itu yang harus nah tadi urusannya tidak hanya mendorong kebijakan yang baik, tapi urusannya juga penegakannya gimana. Karena jangan sampai kita on the paper, di atas kertas, kita bagus semua, betul. Ya? Tapi penegakannya kita mampet di situ, kan jadi masalah juga. Lantas kita harus kaji semua urusan pertambangan, perizinannya seperti apa. Jangan sampai yang jadi korban itu adalah warga sekitar, yang harus tiap hari, tiap rumah tangga mengeluarkan uang untuk memperdalam sumur. Belum di konteks perkotaan bahwa hotel atau apartemen itu, apakah kita sudah punya data terkait penggunaan mereka itu air yang bagian mana? Apa jangan-jangan dangkal nih, yang sehingga kampung-kampung sekitar hotel, debitnya semakin lama semakin terkuras juga. Iya. Yang kemampuan pompanya berbeda dengan hotel, terutama. Gitu sebenarnya. Konteks-konteks itu ya sebenarnya tidak hanya PR satu bagian saja, tidak hanya Bapeda saja, tapi semua stakeholder, semua orang, individu pun punya kewajiban untuk mengawal itu. Bahkan urusan melaporkan atas temuan warga misalnya, pelanggaran-pelanggaran lingkungan, pelanggaran tata ruang misalnya, itu juga harus dikawal betul. Tapi sebenarnya masyarakat kita ini sudah paham belum ya Pak terkait dengan, oh ini yang termasuk pelanggaran, ini yang termasuk tidak. Kalau dari Mas Kedar ini pemahaman masyarakat terkait dengan pelanggaran ini seperti apa Mas? Ya sederhana, sebenarnya gini, melihat pelanggaran itu jelas nanti melihat bagaimana dampak yang timbul. Warga di sekitar tambang pasir jelas melihatnya debitnya berkurang. Apa yang bisa mereka visualisasikan? Tanah mereka yang dilihat di bantaran sungai semakin turun karena ditambang misalnya. Visual kelihatan. Maka kan sekarang bagaimana proses perizinan yang dibuat transparan itu jadi penting juga. Bagaimana apakah izinnya masih ada atau enggak, itu juga harus mendukung kan proses transparansi itu. Jadi masyarakat ini juga harus kritis begitu ya. Kalau misalnya ada fenomena yang kok jadinya begini ya, jangan ragu-ragu untuk lapor gitu ya Mas ya. Karena kita bisa menindaklanjuti malah bahkan dari laporan warga gitu. Kalau dari Bapak Suwardi sendiri, apa sih Pak yang harus atau kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan agar air bersih atau kebutuhan air untuk irigasi di Yogyakarta ini bisa tercukupi dengan baik setiap tahunnya? Ya, kembali awal tadi saya sampaikan, pertama saya bilang kesadaran ya. Ini begini, ini kita di Hotel Kencana ya sahabat. Hotel Kencana ini airnya, kebutuhan airnya diambil dari PDAM atau punya sumur sendiri. Ya, ini bisa aja ya. Atau dua-duanya itu mereka operasionalkan. Ada kewajiban sesungguhnya bahwa pengambilan air tanah itu ada kewajiban yang harus dilakukan. Ya, pemerintah bisa bertindak itu. Mereka benar atau tidak, layak atau tidak, ini pemerintah bisa bersikap. Nah harapan kami justru agar semangat ini tumbuh gitu. Seperti himbauan dari Mas Walhi, siapa namanya? Mas Gandar. Ya seperti Mas Gandar ya sampaikan tadi bahwa kesadaran untuk itu sebenarnya akan punya hasil yang bagus manakala memang timbul dari masing-masing subjek gitu. Jadi ya yang dibilang masyarakat itu jangan hanya masyarakat yang ada di pinggiran, tapi kita semuanya adalah masyarakat gitu ya, punya kesadaran bareng. Kemudian yang kedua bahwa begini Mbak, kebijakan yang dilakukan oleh Mas Pemda DIY, oleh Bapeda gitu, oleh Bapeda.
Kalau tadi itu ketika yang disampaikan pada kita dari sisi kelayaan kebutuhan air hari ini cukup ya Mas ya, hari ini cukup gitu. Tapi dari sisi aman masih perlu ditingkatkan. Masih perlu ditingkatkan, masih perlu. Masih PR lah ya Pak Aris. Ini hari ini loh Mbak, Ya, ini hari ini gitu, ini hari ini. Nah sehingga peran seperti ya ini aja sebagai contoh Mbak, bahwa apa sih yang pedulinya mereka tuh? Saya pikir kan keuntungan yang didapatkan tidak ada dari Walhi ini, tetapi pengabdian real kepada masyarakat. Karena beberapa waktu yang lalu kami juga ngerti itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu. Seperti di Kalurang ya Mas, di mana tuh kemarin peresmian apa itu? Iya, betul. Ya, ini sebuah lembaga yang memang kemudian jikalau pemerintah memberikan peran tambahan Pak Kabid itu kepada lembaga seperti yang dia punya itu, dalam rangka berkolaborasi menanamkan kesadaran pada masyarakat mungkin bagus. Ini kita kan masuk musim kemarau ya, masuk musim kemarau. Kita ada nggak nih peta kemudian daerah-daerah yang reboisasinya rendah itu di mana gitu? Bagaimana kemudian kita petakan sehingga ada semacam gerakan dalam rangka melestarikan dari hutan lindung ini agar dalam kurun waktu tertentu kita tidak akan kehabisan air. Ini ada gerakan yang real bisa kita lakukan bareng gitu sehingga rasa handar beni itu benar bisa terwujud. Maaf ini kami singgung. Jadi dulu Mbak, saya waktu aktif bareng-bareng dengan KRPH itu, Kepala Resort Polisi Hutan itu Mas. Kami itu ada dalam satu wilayah, jalan bareng itu. Nah, kesadaran masyarakat untuk berreboisasi dan menjaga hutan lindung itu benar-benar bisa kami acungi jempol. Tapi ini peran real datang langsung ke tengah masyarakat, sehingga mereka itu merasa menjadi bagian. Nah ini memang sekalipun dudu tanahku yang ditanamin kayu ini, tetapi karena Pak KRPH-nya itu bagus dengan masyarakat, ada rasa sungkan. Nah, akhirnya mau tumbuh terjun dalam kegiatan itu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, ceritanya menarik sekali. Tapi kita jeda sebentar ya Bapak untuk melanjutkan kembali diskusi hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teras Kepatihan. Ku terima suratku, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi.
tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki Warungi dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambleng tenan, kopi jose, kopi jos. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang dinuding. atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Teras Kepatihan ya. Tidak terasa diskusi menarik ini sudah hampir di penghujung begitu ya. Tapi tidak lengkap, rasanya kalau diskusi hari ini kita tidak menanyakan terkait dengan program ataupun juga mungkin langkah-langkah yang sudah disiapkan gitu oleh Pak Aris beserta dengan jajaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan air nih Pak. Ini seperti apa nanti Pak untuk program kedepannya? Ya, kalau tadi sudah banyak disinggung untuk yang air minum ya, kita coba kemudian sampaikan untuk yang irigasi. Irigasi. Ya. Jadi kemudian kebutuhan air untuk irigasi ini salah satunya adalah untuk mendukung sebagai bagian mempertahankan lahan pertanian, tapi juga meningkatkan produktivitas, sehingga kemudian perekonomian dan kontribusi sektor itu terhadap PDRB kemudian akan menjadi lebih baik, itu kan. Nah, di dalam tadi sudah bicara peran gitu kan itu ya. Nah, kebetulan kalau terkait dengan irigasi, peran itu kemudian sudah diatur sedemikian rupa Mbak. Ada kelembagaan namanya kemudian Komisi Irigasi. Komisi Irigasi itu ada anggota pemerintah dan non pemerintah yang kemudian equal itu sama kan kemudian secara jumlah maupun hak suaranya. Nah, ini yang kemudian nanti akan berproses untuk kemudian melihat kebutuhan airnya yang diperlukan untuk irigasi itu seperti apa. Tidak hanya irigasi, karena kemudian secara real penggunaan yang ada itu banyak juga untuk penggunaan ikan dan seterusnya. Nah, sehingga mereka akan menjadi bagian tergabung dalam petani pemakai air. Tidak hanya saja untuk yang sawah, tapi juga untuk perikanan dan beberapa aktivitas yang lain. Nah, ini yang kemudian nanti berproses rencana kebutuhannya seperti apa. Ketersediaan airnya, karena tiap tahun kan ada dinamika iklim juga dan seterusnya kan gitu. Nah, ini yang kemudian akan disimulasikan, kemudian muncul yang namanya nanti menjadi bahan masukan bagi gubernur untuk menetapkan namanya rencana tata tanam. Kenapa? Untuk menjamin bahwa kemudian masa tanamnya mulai kapan, MT1, 2, 3-nya mulai kapan. Kalau dulu teman-teman secara lokal punya namanya Pranoto Mongso kan itu ya. Kita membantu dengan kelembagaan itu kemudian keluar SK Gubernur tentang rencana tata tanam. Nah, ini yang kemudian nanti pada daerah irigasi A, kemudian MT1-nya mulai kapan kan seperti itu. Supaya kemudian menjamin juga ketersediaan airnya itu kemudian tidak menjadi bagian rebutan atau konflik. Nah, harapannya peran-peran seperti ini tidak hanya dalam bentuk peran yang kemudian sifatnya gerakan, himbauan dan yang lain-lain, tetapi menjadi bagian yang terinstitusionalisasi. Sehingga ya ini kerja bareng kita bersama kan, untuk kepentingan bersama. Nah, saya kira tadi untuk yang air minum juga sudah ada yang namanya Pamaskarta, namanya bagian dari untuk mengelola spam-spam yang lokal. Nah, sehingga hal-hal ini
akan terus kemudian didorong karena sejatinya juga pengguna akhir itu kan masyarakat semua gitu ya. Nah ini yang kemudian harapan-harapan ini membuka akses tadi kelembagaan yang terinstitusionalisasi dan mengambil posisi penting dalam mulai dari perencanaan sampai ke pengendaliannya. Saya kira itu yang mungkin akan menjadi bagian perlu kita dorong sekaligus menjadi bagian pengungkit kita potensi ya ke depan untuk perbaikan bagi pengelolaan sumber daya air. Selain tadi ada banyak hal ya, konservasi, bagaimana pelanggaran terjadi dan seterusnya. Oke, baik. Kalau tadi dari Pak Aris ini dukungan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, mungkin dari Mas Gendar bisa melengkapi, mungkin ada suatu program atau upaya juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk dapat melanggengkan kebutuhan atau air bersih dan juga irigasi khususnya di Yogyakarta, seperti apa, Mas? Iya, bagi teman-teman di luar pemerintahan tentu dengan pengelolaan dananya sendiri, swadaya masyarakat dengan donasi, jelas menggerakkan bagaimana tangan-tangan kecil itu bisa mengurusi lingkungan, termasuk air. Banyak sekali komunitas di Gunung Kidul, di Kulon Progo yang memang concern di urusan air. Ada yang menanam air, ada yang konservasi mata air. Nah, hal-hal itu yang perlu dirawat dan terus digandeng oleh pemerintah sehingga isu-isu air ini tidak hanya di urusan hulu hilirnya yang besar, tapi juga konteks-konteks kawasan kecil yang mereka punya sistem pengelolaan airnya sendiri. Nah, ini perlu dirawat dan dijaga. Tentu nyambung juga bahwa urusan penegakan, perlindungan lingkungan itu juga harus menjadi concern. Terutama sekarang Walhi Jogja juga ingin dengan tagline-nya Pulihkan Jogja, bercita-cita untuk mengembalikan Jogja ke kondisi lingkungan seperti dulu. Karena kita lihat bagaimana situasi Jogja sekarang secara lingkungan jelas terjadi degradasi yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan dulu ya. Iya, 90-an, 80-an itu kan ada perubahan yang signifikan. Nah, peran-peran itu yang sehingga setiap orang, setiap individu itu sebenarnya punya peran untuk urusan menanam air, konservasi air, dan pengelolaan air sehingga lebih nyaman, lebih aman untuk penggunaan kembali ke mereka sendiri sebenarnya. Gitu. Oke, jadi memang yang harus ditanamkan adalah habit, mindset, kesadaran juga ya Mas ya. Karena ya kalau hanya Pak Aris mungkin dan juga jajaran yang lain berat ya Pak ya, tanpa dibantu oleh masyarakat sendiri. Nah kalau dari Pak Suwardi sendiri dukungan yang akan diberikan Bapak agar air bersih dan juga untuk irigasi di Yogyakarta ini lestari, monggo. Ya, jadi saya nyambung baik dari Mas Ganjar juga Pak Aris ya. Kalau tadi RPJMD sudah dipaparkan oleh beliau 2227 kan, dalam rangka apa melanjutkan kegiatan pembangunan masa bakti gubernur 2227. Harapan saya bahwa implementasi dalam perda ataupun pergub itu nanti ya, untuk terwujudnya Jogja yang memang Mas Fahli punya apa seperti dulu kembali dipulihkan gitu. Itu adalah bagian-bagian yang perlu mendapatkan supporting dari kita. Jadi kalau kita melihat kebijakan kan dari RPJMD itu kemudian nanti diatur dalam RKPD ya Mas, program tahunan gitu, yang kemudian kita ada APBD. Nah ini saling lah kemudian kita mendorong. Kalau contoh saja, masyarakat itu untuk menumbuhkan kesadaran, ibaratkan kita tuh mau apa ya, tidak langsung bicara sasarannya langsung, tapi barangkali ada sasaran antara yang bisa digunakan, yang kemudian itu bisa membangkitkan semangat mereka. Contoh gitu, misal yang kegiatan budidaya, kawasan Kulon Progo, kawasan Bantul yang di sana tuh cocok untuk tanaman apokat, misal. Bagaimana kalau kemudian dari pemerintah daerah bersama dengan Walhi ini suatu saat ada gerakan tanaman itu. Ini kan jelas bahwa dari manfaat airnya juga dapat, manfaat pendapatannya juga dapat gitu kan, peningkatan pendapatan pada masyarakat. Ini yang kemudian kita perlu terus untuk lanjutkan. Yang kedua, acara-acara sosialisasi seperti ini, monggo kita kemas bareng sehingga menjadi bagian yang menarik. Masyarakat akan melihat apa yang kita tayangkan ini, karena di sini peran utamanya kita sesungguhnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Message-nya biar tersampaikan. Iya, agar kemudian bisa sampai sasaran yang kita harapkan. Program-program seperti ini kita lakukan bukan hanya hari ini saja, sehingga kita harapkan kegiatan-kegiatan yang nanti Mas istilahnya, masyarakat itu
timbal baliknya tuh, oh saya itu senang sesungguhnya dengan berita-berita yang dilakukan seperti ini. Ini menjadikan bagian harapan yang kami merasa butuh begitu, informasi balik dari masyarakat agar kemudian kelangsungan daripada kegiatan yang kita lakukan ini bisa kita cari prioritas yang betul-betul besar manfaatnya bagi masyarakat. Oke. Semangat bareng, titik simpulnya akan ketemu, insya Allah masalahnya akan bisa teratasi dengan baik. Iya. Nah orang bareng, orang rampung. Maka guyub rukun itu penting. Betul, betul. Karena kalau kita berbicara permasalahan air ya ini akan menjadi masalah juga, akan kembali lagi ke masyarakat begitu ya Pak. Kalau memang masyarakat ini belum merubah pola begitu ya, kesadaran untuk menjaga kelestarian dan juga ketersediaan air ya selesai gitu ya. Kalau dari Pak Aris sendiri masih ada waktu, Bapak mungkin bisa disampaikan terkait dengan ajakan kepada masyarakat untuk bisa lebih menjaga, berhati-hati untuk menggunakan air. Semangatnya seperti apa Pak Aris? Ya, yang jelas ketika kita mengelola sumber daya air itu kita tidak berpikir kondisi saat ini. Iya. Tapi ini akan kita berpikir kondisi sekian generasi ke depan. Karena kemudian ada pembangunan yang berkelanjutan. Betul. Sehingga ketika kita berbicara ya monggo mulai saat ini kita lebih bijak mengelola sumber daya air supaya menjadi bagian legasi kita bagi anak turun kita gitu. Saya kira ini yang kemudian kalau sudah dari hati itu kemudian dilakukan sepenuhnya ini menjadi sebuah kekuatan itu besar. Iya. Dari hati ya. Langkah sederhananya apa sih Bapak? Langkah sederhana. Ya, kalau kita bicara ketika tadi ruang yang kemudian kita dapatkan di IMB itu ya hanya 60% dari 100 meter, ya gunakan itu. Sesuai. Iya, jangan kemudian dipolke kan itu ya. Sehingga kemudian ruang yang kita alokasikan untuk menampung air hujan, menahan itu kemudian juga akan sangat berkurang. Secara prinsip seperti itu. Jadi bijak itu tadi bukan serakah, bukan kemudian mumpung dan seterusnya. Itu yang kemudian perlu pakai hati. Bijak dan jujur, lebih tepatnya begitu ya Bapak. Saya sebenarnya mau nanya kepada Mas Ganda dan juga Pak Suwardi, tapi mohon maaf waktunya sudah habis, nggak kerasa ya Pak ya kita membahas tema hari ini gitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang tadi disampaikan, program-program tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Aris dan juga tadi Mas Ganda, terima kasih semangatnya juga, sukses untuk rekan-rekan dari Walhi begitu ya. Dan Pak Suwardi terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya untuk diskusi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk teman-teman dari Kusmanova, sukses selalu, terima kasih selalu menemani perjumpaan di setiap episode-nya Royal Kencana Mansion. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tempatnya begitu luar biasa. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan episode hari ini. Selalu sehat, selalu semangat. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Aku